Recording in Oke, progress. dari SDN Kelampok Kota Blitar, siapa namanya? Natasha. Namanya Natasha. Kalau Safitri, Safira Titi dari mana? Blitar ya. Baik. Nah, ternyata ini adalah teman-teman semua dari Blitar. Coba Eka Nugraha Putra Ainur, siapa namanya? Dari mana Eka Nugraha? Oke, enggak apa-apa. Baik anak-anak, untuk soalnya apakah sudah dikerjakan yang tadi sudah dibagikan di grup? Sudah ya? Sudah apa belum? Ayo. Oh, masih setengah. Susah-susah apa mudah-mudah? Susah. Susah? Wah, susah ya nomor berapa yang susah? Ya, itu soalnya Pak Enjang ambil dari soal tingkat Jawa Timur tahun 2019 anak-anak ya. Nah, jadi nanti kalian ketika KSN tahun ini itu KSN-nya dengan menggunakan ini online. Jadi kalian bisa langsung mengerjakan atau berkompetisi lewat atau langsung dari sekolah, dan ini nanti pada bulan Juni itu setingkat langsung dengan provinsi anak-anak. Jadi tidak lagi setingkat kecamatan atau setingkat kabupaten ya. Jadi nanti langsung setingkat provinsi. Wow, enak apa enggak ini? Wah, enak ya. Wah, saya langsung jadi juara provinsi nanti. Ya, karena soalnya setingkat provinsi anak-anak, maka kita akan belajar juga untuk pelajaran setingkat provinsi atau soal-soal setingkat provinsi. Yang kamu lihat itu atau yang sudah kamu dapatkan, itu adalah contoh soal provinsi tahun 2019 ya. Oke, siap ya pembahasannya ya? Ya. Siap apa tidak? Siap. Ya, baik. Nanti kalau saya tanya, kalau bisa langsung jawab ya. Nah, sebentar. Mohon maaf untuk hostnya. Mohon saya dijadikan host atau saya disilakan untuk share screen, Pak. Bentar ya, anak-anak ya. Bentar. Sudah, Pak. Oh, sudah, oke. Terima kasih. Baik, anak-anak. Kita akan langsung membahas soal-soalnya ya. Nah, soalnya yang ini ya. Oke, ini soalnya ya. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Bagus sekali, Angel. Siapa namanya Angel ya? Nggih. Dari mana Angel? SD mana? SD Turi 2. Oke, Angel, kamu nomor 1 jawab apa, Angel? Benar. Jawab benar. Baik, anak-anak yang lain jawab apa? Ini Angel jawab benar, 1 orang. Nah, siapa lagi mau benar juga? Benar. Siapa yang menjawab? Ulan benar. Benar. Eka benar. Siapa lagi? Benar. Ezra benar. Benar. Win benar. Ada yang jawab salah? Belum ada yang jawab salah. Baik. Jawabannya adalah yang mana yang betul? Yang benar adalah salah. Jawabannya adalah salah. Kok bisa, Pak? Ya, ikuti. Coba ini ya. Nah, kelihatan apa kamu nih? Coba ini gambar apa dan gambar apa ini? Yang sebelah kiri gambarnya apa ini? Coba kamu lihat. Ini gambarnya Ulat. ulat. Ya. Yang sebelah kanan gambarnya apa ini? Ini adalah belalang daun ya. Nah, ini belalang daun nih. Coba yang satunya ulat.
Nah, tapi ulatnya ada sedikit keanehan anak-anak, terutama pada bagian yang panjang beri kotak ini. Ada apa di situ? Ada apa di situ? Nah, ada semacam corak, kelihatannya bentuknya seperti apa, anak-anak? Bentuknya seperti seperti mata. Jadi bentuknya seperti mata apa? Seperti mata apa itu? Seperti mata ular. Ya enggak? Jadi ulatnya itu meniru ular. Jadi ulatnya nanti dia ya meniru ular sebagian ya, yaitu matanya. Apa tujuannya kira-kira anak-anak dengan adanya perubahan itu atau seperti mata ini? Apa tujuannya? Yo, apa ya tujuannya? Agar tidak diketahui oleh mangsa. Loh, masa tidak diketahui oleh mangsa? Malah ini gampang terlihat apa susah terlihat ini? Ini malah tujuannya agar terlihat seperti ular. Jadi tujuannya dia meniru ular. Tujuannya apa? Agar terlihat seperti ular. Akhirnya mangsa yang mendekat menjadi apa? Mangsanya akan bagaimana? Takut. Mangsa akan takut. Nah, mekanisme meniru seperti ini anak-anak itu disebut sebagai, ini sebutannya adalah mimikri. Nah, jadi mimikri itu anak-anak adalah upaya meniru atau mekanisme meniru seperti hewan yang lain agar dia terlihat lebih kuat atau terlihat lebih menakutkan. Nah, jadi tujuannya kan tidak terlihat, tapi tujuannya agar terlihat. Nah, itu namanya mimikri. Kan yang kanan ini dalam daun tujuannya apa ini tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya agar Terlihat seperti daun. agar tak terlihat tujuannya. Ya. Jadi tujuannya agar tak terlihat. Kenapa? Karena mirip dengan daun. Ya. Terus dia ada di antara daun. Tujuannya agar tak terlihat dia. Kalau tak terlihat itu berarti namanya apa namanya agar tak terlihat itu namanya? Namanya adalah kamuflase atau menyamar ya. Menyamar. Nah, kalau pada kegiatan sehari-hari itu seperti ini, Rek. Seperti kamu tahu tentara, Nana? Tahu. Nah, kalau tentara itu pakai baju apa? Hijau. Hijau doreng. Tujuannya untuk apa kira-kira? Agar terlihat apa agar enggak terlihat? Ketika perang agar tidak terlihat. Berarti itu namanya kamuflase. Coba sekarang Pak Yang punya gambar yang lain. Nah, ini kira-kira mimikri apa kamuflase? Kamuflase. Yang ini namanya mimikri apa kamuflase? Mimikri. Apa ini sebenarnya, Nana? Ulat. Coba ini lihat loh, kakinya dari sini. Ya, ulat dia. Ya. Jadi sebenarnya dia ulat yang meniru ular. Nah, agar apa? Agar terlihat seperti ular. Nah, jadi terlihat menakutkan. Itu namanya adalah mimikri. Tahu ya bedanya ya? Nah, lanjut. Coba panjang seperti ini. Ini mimikri apa kamuflase? Mimikri juga. Ya, jadi katanya punya warna yang terlihat bagaimana ini terlihat ini? Lebih menakutkan. Ya enggak? Kalau warnanya hitam sama kuning ini kelihatannya kata yang bagaimana, Nana? Beracun. Katanya beracun kelihatannya ya.
Jadi jangan mendekat. Lihat saja langsung mangsanya itu takut mendekat. Wah itu kata yang bagaimana kemungkinan beracun. Nah, dia akan terhindar dari bahaya. Kalau yang ini, Kamuflase. yang ini baru namanya kamuflase. Kenapa? Menyamar agar tidak terlihat. Yang ini, mimikri. Ini apa Nana ini? Kupu-kupu. Apa Anjel ini? Anjel? Kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Kenapa kupu-kupunya? Terlihat seperti hantu. Terlihat seperti mata burung hantu padahal itu mata palsu. Nah, meniru seperti itu namanya mimikri anak-anak. Kalau yang ini? Kamuflase. Putra? Apa ini Putra? Kamuflase ya. Karena apa di situ? Karena dia menyamar tubuhnya mirip dengan pasir atau dasar dari laut ya, sehingga dia tujuannya akan tidak terlihat oleh musuh. Ini disebut sebagai kamuflase. Baik, berarti menurutmu mimikri adalah cara hidup untuk menyamarkan diri agar tidak diketahui, betul apa tidak? Tidak. Salah ya. Kalau mimikri itu bukan untuk tidak diketahui ya. Nah, seharusnya kalau mimikri itu agar apa? Agar terlihat seperti hewan lain yang ditiru. Jadi yang betul ini salah jawabannya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ya. Nah, baik berikutnya nomor 2, Nana. Nomor 2 nih. Dugaan sementara dalam tahapan penelitian ilmiah disebut sebagai hipotesis. Betul apa salah? Betul. Betul ya. Betul. Nah, berarti jawabannya betul atau benar. Nah, berarti hipotesis itu adalah apa, Nana? Hipotesis itu? Dugaan sementara dalam tahapan penelitian. Sementara pada tahap penelitian. Nah, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Urutan tahapan ilmiah atau tahapan penelitian. Siapa yang tahu? Ayo. Silakan. Nah, siapa yang mau menjawab? Yang pertama apa dulu? Diagnosis. Terus? Apalagi? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Iya, siapa yang tahu? Sebelum diterangkan nih, siapa yang tahu tahapan-tahapan di dalam penelitian ilmiah? Nah, jadi yang pertama ini tahapannya Nana ya. Nah, ini tahapannya. Baik, yang hitam ini tidak ada, tidak apa-apa ya. Nah, jadi pertama, kalau dalam tahapan penelitian ilmiah, yang pertama ini tahapannya. Apa ini tahapannya? Namanya apa itu? Merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Warna apa enaknya ini yang terlihat ya? Biru coba. Merumuskan masalah. Lalu setelah merumuskan masalah, ya boleh langsung yang kedua ini yang pertama ya. Yang kedua apa ini? Menyusun hipotesis. Apa hipotesis itu? Dugaan sementara. Dugaan sementara. Lalu setelah dugaan sementara kita melakukan nomor 3 namanya eksperimen. Nama lain eksperimen apa? Percobaan. Lalu berikutnya apa? Menganalisis data. Menganalisis data. Menganalisis itu artinya mengolah ya. Mengolah data. Kemudian setelah itu Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Ya, itu paling tidak
Atau kalau dihilangkan paling tidak ada 4 anak. Yang paling penting itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 ini ya. Yang paling penting. Kalau mau ditambah berarti tidak apa-apa ini ditambah yang nomor 4. Nah, kalau mau ada tambahan lagi setelah ditarik kesimpulan, baru yang nomor 6 bagaimana? Diapakan? Menulis laporan Menulis penelitian. laporan penelitian. Nah, contohnya begini misalkan ya. Kamu pulang sekolah, siapa yang punya akuarium di rumah? Oh ya. Tiba-tiba ikan mati anak-anak. Tiba-tiba ikannya mati bergelimpangan di sini. Ya. Apa yang ada di pikiranmu pertama kali? Ya, apa yang ada di pikiranmu pertama kali? Ikan di akuarium mati. Apa yang ada di pikiranmu? Beri apa? makan. Diberi makan. Oh, tidak diberi makan. Nah, itu namanya dugaan sementara. Sebelum itu kita akan punya pertanyaan. Coba buat pertanyaan mengenai ikan yang mati di akuarium ini. Mengapa ikan itu mati? Mengapa Ikan mati? Nah, pertanyaan ini anak-anak disebut sebagai merumuskan masalah. Iya, betul sekali. Ini disebut sebagai merumuskan masalah. Atau yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi kalau mengapa ikan mati atau berupa pertanyaan, kalau pertanyaan itu berarti nanti namanya merumuskan masalah. Ngerti apa enggak? Ya. Setelah mengapa ikan mati, lalu muncul yang tadi itu. Apa tadi? Apa? Tidak diberi makan. Ikan mati, masa tidak diberi makan sehari langsung mati semua? Karena apa kira-kira? tidak diberi makan. Kalau tidak diberi makan sehari tidak apa-apa. Biasanya ikan mati bersama-sama itu apa kira-kira? Karena akuarium tidak dibersihkan. Tidak dibersihkan. Ikan mati karena misalkan karena tidak dibersihkan maka banyak apanya itu? Ada kotoran atau bisa ikan mati karena kuman misalkan ya. Nah, tapi ini kita masih apa? Masih menduga. Nah, kalau seperti ini berarti namanya apa? Ikan mati dugaannya karena ada kuman. Berarti namanya adalah hipotesis. Ini namanya hipotesa. Nah, ya. Jadi hipotesa itu menduga. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya berarti apa yang harus kita lakukan anak-anak? Melakukan eksperimen atau percobaan. Bagaimana cara membuktikan bahwa di dalam akuarium itu ada kumannya? Gimana caranya, anak-anak? Dimasukkan ikan. Lihat akuariumnya. Lihat akuariumnya. Gimana akuariumnya? Gimana misalkan? Kamu punya mikroskop di sekolah? Punya ya, ada ya. Mungkin ya. Jadi nanti air diamati di bawah mikroskop. Untuk memastikan dia ada kumannya atau ada kuman atau tidak. Nah, itu yang namanya apa berarti yang namanya ini? Melakukan eksperimen. Namanya ini melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, lanjut setelah itu kita apakan ini? Di air itu akan kita dicatat. Ada zat-zat apa saja. Bisa jadi di sana ada bakteri tapi bakterinya bakteri baik. Ya, mungkin ada protozoa, ya, atau ada jamur misalkan. Nah, dari sini kita pikir nih, kita olah yang merupakan yang jahat atau yang menjadi penyebab ikan itu mati atau tidak mati. Ya, kalau misalkan ada lumut, misal, apakah dia itu di sana penyebabnya ikan mati? Tidak. Nah, menentukan itu namanya apa namanya, anak-anak?
Namanya ini adalah kesimpulan. menganalisis Data. data. Jadi datanya itu dipikirkan kembali mana yang benar-benar menjadi penyebab atau tidak menjadi penyebab. Nah, itu namanya analisis data. Kemudian setelah itu ditariklah sebuah kesimpulan. Nah, ternyata ikan mati misalkan karena ada kuman berbahaya. Nah, ini namanya apa berarti yang nomor 4 ini, nomor 5 ini? Menarik kesimpulan. Ya, ini yang namanya adalah kesimpulan. Nah, sampai tahap ini sebenarnya boleh sudah menjadi tahapan ilmiah. Tapi agar lebih mantap, berarti tahapan berikutnya harus diapakan anak-anak? Ditulis dalam laporan ini. Kalau tujuannya adalah untuk dipublikasikan kepada orang yang lebih ramai atau orang yang lebih luas. Misalkan kamu tunjukkan, kamu buktikan ke ayahmu, ke ibumu ya. Tapi kalau ilmuwan yang sesungguhnya, maka dia akan pakai untuk publikasi ilmiah di dalam kegiatan namanya adalah seminar. Jadi seminar itu dia akan membuktikan apakah percobaan itu betul ataukah salah. Yang nanti tulisan itu akan dipelajari oleh ilmuwan yang lainnya. Baik, sudah hafal tahapannya? Allah. Apa aja coba? Apa aja? Bukan masalah. Nah, siapa yang mau? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Urutan penelitian ilmiah. Ayo, siapa? Oke, ini dari Singgedok siapa namanya? Oh, yang lain silakan. Siapa yang mau menjawab? Urutan dalam penelitian ilmiah. Ayo, siapa yang mau? Salah enggak apa-apa. Namanya juga. Ayo. Lo kok enggak mau semua? Oke, sama-sama ya. Satu. Merumuskan masalah. Rumuskan masalah. Yang kedua? Menyusun hipotesis. Yang ketiga? Melakukan eksperimen. Yang keempat? Mengelola data. Mengolah data atau analisis data. Dan yang kelima? Menarik kesimpulan. Berikutnya? Menulis laporan. Coba ulangi lagi Putra, SD Telumbu. Merumuskan masalah, Terus? menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, mengelola data, menarik kesimpulan, Bagus, menulis terus. laporan. Oke, siapa yang bisa menebak sekarang ya? Pak Enjang akan mengilustrasikan. Suatu saat Pak Enjang datang ke perpustakaan. Nah, di sana Pak Enjang menemukan ada cicak mati. Ya, lalu Pak Enjang menduga, wah cicak ini mati karena terinjak. Apa yang saya lakukan itu namanya? Merumuskan masalah. Ronda, saya menduga cicak ini meninggal karena terinjak. Melakukan hipotesis. Namanya melakukan hipotesis. Berikutnya ya, saya jalan-jalan lagi. Lalu saya melihat ada anak-anak sedang membelah katak. Berarti anak-anak sedang melakukan apa? Melakukan percobaan. Nah, sudah ya. Hafal? Coba satu lagi. Siapa yang mau? Yang Putri. Urutan tadi mulai dari awal sampai akhir. Coba Queen. Nah, yuk coba Recording Queen stop. Fedora. Merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen atau percobaan, Recording in progress. menganalisis data, menarik kesimpulan, menulis laporan penelitian. Ya, bagus sekali. Itu adalah tahapan dalam tindakan atau penelitian ilmiah. Ada pertanyaan sama ini anak-anak? Tidak ada. Kita lanjutkan nomor 3. Nih. Bagian bintik kuning pada retina adalah bagian yang memiliki sel basilus lebih banyak dari sel konus. Benar atau salah?
Salah. Ezra, apa Ezra? Salah. Oh salah. Terus ada lagi selain Ezra? Benar. Angel benar atau salah? Benar. Oh benar. Angel benar. Terus siapa lagi yang mau jawab? Salah. Hah? Dari Karangtengah 2, salah apa benar? Salah. Oh salah. Siapa lagi mau menjawab? Salah. Dari Wetan 1 ya? Salah juga. Siapa lagi yang mau jawab? Salah. Ulan, salah apa betul? Salah. Salah juga. Aldo salah juga ya. Jawaban yang benar adalah jawabannya salah ya. Kenapa kok salah anak-anak? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Hah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Salah enggak apa-apa ini. Di mana letak kesalahan pernyataan nomor 3 kok bisa salah ini? Bagian bintik kuning pada hari ini adalah bagian yang memiliki sel basilus. Betul apa salah? Salah. Seharusnya apa? Sel konus. Ya, seharusnya memiliki sel konus yang lebih banyak dari sel basilus. Nah, apa nama lain konus itu anak-anak? Nama lainnya sel apa? Sel kerucut. Nah, kalau basilus sel apa? Sel batang. Sel batang. Nah, anak-anak siapa yang tahu? Jadi di retina kita, di retina mata ya, itu ada sel kerucut, ada sel batang. Nah, siapa yang tahu bedanya sel kerucut sama sel batang di dalam mata? Ayo, siapa yang tahu? Mungkin pernah baca? Tidak pernah? Tidak tahu? Oke, kita akan tunjukkan di sini. Nah, ini retina anak-anak ya. Nah, retina itu ini bagian yang di sini anak-anak. Bagian dari bola mata kita. Tempatnya bayangan terbentuk. Ini namanya retina anak-anak yang warna hijau ini ya. Ini ya. Dan ini ada di sepanjang bagian belakang dari mata kita. Ya. Nah, retina ini anak-anak ada 2 jenis sel. Nah, yang pertama selnya ini yang ini. Nah, yang ini ya. Ini namanya sel batang. Kalau yang seperti ini namanya sel apa? Sel kerucut. Nah, apa bedanya sel batang dan sel kerucut? Nah, tulis di sini. Kalau sel batang itu dia peka saat kondisi gelap. Nah, kalau sel kerucut berarti bagaimana anak-anak? Saat kondisi terang. Peka pada keadaan terang. Jadi saat terang atau ada warna. Nah, jadi warna-warna itu banyak dikenali oleh saraf dari retina kita, yaitu yang bentuknya adalah sel kerucut. Ya, kalau pada saat gelap itu yang sangat bekerja atau sangat membantu dalam kita melihat itu adalah sel batang. Nah, pertanyaannya, apakah dalam gelap itu kita masih dapat melihat anak-anak? Bisa ya. Coba kamar kamu misalkan kamu matikan, apakah kamu masih bisa melihat di sana misalkan ada almari, ada kasur, ada bisa ya? Walaupun tidak benar-benar melihat jelas, tapi pada saat gelap pun itu kita masih dapat melihat sedikit-sedikit ya bagian-bagian dari
lingkungan kita. Nah, itu yang berperan itu adalah sel apa, Nana? Sel batang. Sedangkan kalau kita melihat warna hijau, biru, merah, ya, saat membaca, kemudian saat mungkin merajut sesuatu yang terlihat sangat tajam, kita membutuhkan sel namanya sel kerucut. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ya. Nah, di retina itu ya semakin mendekati ini namanya adalah bintik kuning. Ini bagian yang sangat peka. Di bintik kuning itu anak-anak bentuknya seperti ini. Nah, ini coba kamu bedakan ya. Kalau perifer itu maksudnya bagian tepi ya. Jadi kalau di bagian tepi itu bentuknya seperti ini. Sel kerucutnya ada 2. Sel batangnya ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sel batangnya lebih banyak daripada sel kerucut. Tapi kalau di fovea itu mana Pak? Yaitu bagian tengah dari bintik kuning. Itu bagaimana ini? Wah, selnya ternyata apa? Selnya sel kerucut. Hampir semua sel kerucut kalau ada di tengah atau di bintik kuning. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Jawabannya yang mana ini yang benar? Jawabannya adalah salah. Itu jawaban nomor 3. Kita lanjut sekarang. Kita sekarang membahas yang nomor 4 nih. Asam klorida adalah salah satu enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Betul apa salah? Hah? Betul apa salah? Hah? Salah. Ada yang betul, ada yang betul? Tidak. Tidak ada. Ezra salah juga ya? Cantika salah apa betul? Salah. Salah. Oke. Baik, sebelum kita jawab nomor 4, ikutilah ini ya. Ini apa ini anak-anak? Apa ini? Saluran dari pencernaan. Nah, coba diawali dari mana nih? Pencernaan itu dari mana dulu? 1 di sini. Mulut. Namanya adalah mulut. Setelah mulut apa? Kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan. Hah? Kerongkongan. Tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan. Jawabannya kerongkongan. Ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu yang menuju ke paru-paru. Berikutnya masuk kemana setelah dari kerongkongan? Lambung. Masuk ke lambung. Nama lain lambung apa? Nama lainnya adalah perut. Ya, nama lain lambung adalah perut. Setelah dari lambung masuk kemana makanan? Usus halus. Usus halus. Setelah dari usus halus? Usus besar. Usus besar. Nah, apa nama lain usus besar itu? Namanya adalah kolon. Ya. Setelah usus besar apa? Anus. Saya tidak lihat di sini. Ini adalah anus, tempat pengeluaran akhir sisa makanan kita. Nah, HCl itu ada di mana, yuk? Siapa yang tahu? Asam klorida itu ada di mana? Di lambung. Di sini ya, HCl atau namanya asam klorida. Gunanya untuk apa, yuk, asam klorida ini? Apa asam klorida? Mengasamkan makanan. Mengasamkan makanan. Selain itu? Betul sekali, membunuh kuman. Nah, oleh karena itu kalian kadang-kadang ya, pernah enggak kalian
makan makanan tapi enggak cuci tangan dulu? Tidak. Pernah? Oh, enggak pernah. Mungkin habis dari sekolah ada gorengan atau ada makanan langsung kamu ambil kamu makan. Pernah seperti itu? Hah? Ya, kalaupun pernah, ya, apakah kita langsung sakit perut, anak-anak? Kadang-kadang Ya. Kadang kita lupa cuci tangan, makan, loh, kok enggak sakit perut? Padahal kan di situ ada kuman yang mungkin terbawa sama makanan. Kenapa hal itu terjadi? Bisa jadi. Iya, bisa jadi karena nanti kumannya akan mati. Oleh siapa? Oleh asam yang ada di lambung. Itu ya. Oke, berarti kalau begitu anak-anak, berarti mulai sekarang kita tidak perlu cuci tangan ya. Berarti pokoknya ketika makan langsung makan, tidak usah cuci tangan. Nah, karena di dalam perut ada asam lambung, betul enggak? Iya. Oh iya. Salah. Gimana? Berarti enggak perlu makan, enggak perlu cuci tangan wes, pokoknya makan tinggal makan. Salah. Salah. Kan ada asam klorida. Enak kan? Nanti kumannya bisa mati. Ya. Kenapa kok harus tetap cuci tangan walaupun ada asam klorida? Karena agar kuman tidak terbawa. Nanti kan ada asam klorida. Jawabannya karena tidak semua kuman dapat dibunuh oleh asam klorida. Ya, ada kuman-kuman yang merupakan kuman yang kuat ya, yang bisa dia melewati asam lambung. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Maka cara terbaik untuk menghindari kita keracunan atau kemasukan kuman adalah dengan mencuci tangan secara teratur. Itu ya Nana ya? Iya. Oke. HCl itu adalah salah satu enzim anak-anak. Siapa yang tahu enzim yang ada di mulut? Siapa yang tahu enzim yang ada di mulut? Pepsin. Masa pepsin, Cantika? Bukan. Ayo. Apa yang ada di mulut namanya? Namanya adalah petialin. Nah, ini harus dihafalkan. Ini pelajaran kelas berapa ya ini ya tentang pencernaan ya? Pelajaran kelas 5 ya? Kamu kelas berapa kamu? 5. Kelas 5 ya. Berarti ini harus bisa ini. Yang di mulut itu ada enzim namanya petialin anak-anak. Apa fungsinya enzim petialin? Ada yang tahu? Mengubah apa? Zat tepung menjadi zat gula. Ya, mengubah zat tepung jadi zat gula. Nah, oleh karena itu kalau kamu makan, terkadang misalkan kamu makan roti gitu ya, kamu punya lama, terkadang kamu akan merasakan rasa manis, betul apa tidak? Betul. Nah, itu fungsi dari petialin. Petialin itu nama lainnya adalah amilase. Apa fungsinya tadi? Mengubah zat tepung Menjadi zat gula. Nama zat tepung nama lainnya karbohidrat ya boleh. Karbohidrat menjadi zat gula namanya glukosa. Nah, itu enzim yang ada di mulut. Berikutnya enzim yang ada di lambung. Selain asam klorida apa lagi ya Nana? Kalian tahu? Asam klorida. Mohon maaf untuk yang rame anak-anak ya. Tolong lingkungannya yang rame di mute saja. Jadi kalau di tempat kamu agak rame tolong di mute. Nah, jadi kamu menjawab hanya kalau
ada fungsinya. Ini SD Sanan Wetan 1 pendamping. Nah, ini agak rame rupanya ya. Jadi tolong di-mute saja. Bentar, saya chat dulu ya. Sanan Wetan 1 pendamping, tolong di-mute dulu biar tidak terlalu rame. Baik, kita lanjutkan anak. Kalau di lambung itu ada 3 jenis apa? 3 jenis enzim. Apa aja yuk? Pepsin? Tripsin. Tripsin bukan. Tripsin itu di yang lainnya. Pak, saya catat di bawah aja biar jelas. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama tadi di mulut. Di mulut itu ada enzim yang namanya apa yuk tadi? Pialin. Atau nama lainnya adalah amilase. Fungsinya untuk apa Nana tadi fungsinya? Mengubah apa? Karbohidrat menjadi gula. Karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa itu gula, betul sekali. Langsung berikutnya adalah lambung. Lambung itu ada 3 buah enzim. Yang pertama namanya HCl. Apa nama lainnya HCl ini? Asam lambung. Asam klorida. Gunanya untuk apa? Membunuh kuman. Ya, yang kedua selain asam klorida yaitu pepsin. Betul sekali. Pepsin gunanya untuk apa? Mengubah apa yuk? Mengubah protein jadi apa? Menjadi pepton. Ya, mengubah protein jadi pepton. Pepton itu apa, Pak? Yaitu protein yang lebih sederhana biar nanti bisa diserap oleh usus halus. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya. Terus berikutnya. Apa lagi anak-anak? Renin. Hah? Renin. Apa? HCl, pepsin. Yang kedua adalah renin. Renin gunanya untuk apa? Mengubah apa yuk? Protein susu menjadi kasein. Oke, ini yang di lambung. Jadi ada asam klorida, pepsin, renin. Hafal apa tidak? Hafal ya? Hafal. Terus kemudian enzim yang diproduksi oleh siapa lagi? Gimana lagi? Mohon maaf ya untuk hostnya Pak, mohon di yang SDN Sanan Wetan 1 pendamping itu tolong di-mute karena mengganggu suaranya Pak. Ya, kita lanjut ya. Jadi berikutnya itu ada namanya di mana Nana? Di namanya pankreas. Pankreas itu juga menghasilkan 3 enzim. Apa aja yuk? Siapa yang tahu? Yaitu lipase. Yang kedua ada amilase. Dan yang ketiga ada yang namanya tripsin. Nah, siapa yang tahu fungsinya lipase? Mengubah apa ini? Mengubah lemak. Nah, cara menghafalnya gampang. L ya, diawali dari L. Nah, mengubah L juga. Menjadi apa? Menjadi asam lemak plus gliserol.
Nah, itu fungsinya lipase anak-anak, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu amilase sama dengan yang atas tadi, mengubah apa? Mengubah Karbohidrat jadi glukosa. Nah, kalau tripsin? Apa? Mengubah protein menjadi asam amino. Nah, itu fungsinya dari tripsin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Hafal apa tidak, anak-anak? Hafal ya? Nah, ada lagi yang dihasilkan oleh getah empedu. Nah, namanya adalah empedu ya. Nah, empedu ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Ada yang tahu? Fungsinya adalah untuk mengemulsi atau menghancurkan lemak. Nah, oke, sampai sini sih. Coba dihafalkan dulu sebentar. Biar kita ada gunanya teman sore ini ya. Jadi kalau mulut namanya apa, Rana? Tialin. Kita singkat P. Ya. Lalu di lambung ada misalkan pepsin dulu. B, asam klorida A, terus ada R. Pipar. Nah, kalau yang di pankreas ada apa? LAT. Lalu empedunya terakhir. Yes. Berarti kalau menghafalkan berarti pipar lat E. Apa, anak-anak? Pipar lat E. T yang pertama namanya apa? Petialin. P yang kedua di lambung? Pepsin. A? Asam klorida. R? Renin. Kalau pankreas? L? A? Amilase. T? Tripsin. Terus E terakhir apa? Empedu. Coba ya. Apakah sudah hal? Oke, petialin di mulut. Par, pepsin, asam klorida, renin itu di lambung. Amilase, tripsin itu dihasilkan oleh pankreas. Terakhir E empedu itu dihasilkan oleh getah. Oke, hafal? Hafal ya. Coba dulu ya, coba dulu. Nah, coba dulu. Siapa yang tahu 3 enzim di lambung? Yuk. Siapa yang mau jawab? 3 enzim di lambung. Yang keras, yang keras. Asam klorida. Oke, Safitri ya, Safitri Titi ya yang menjawab. Yaitu asam klorida, pepsin, renin. Kalau yang ada di pankreas, pankreas itu menghasilkan enzim apa saja? Amilase, tripsin. Bagus. Kalau getah empedu menghasilkan apa? Menghasilkan empedu. Kita coba sekarang latihan fungsinya anak-anak ya. Nah, di bawahnya ini. Sebenarnya ada lagi. Ya, ini sudah saya beri catatan, nanti kamu bisa memberi apa untuk ini ya, untuk belajar. Ini nanti akan saya berikan ke kamu. Nah, ini ada tambahan anak-anak, ini adalah 6 enzim yang dihasilkan oleh yang namanya nanti di usus 12 jari ya. Ada maltase, peptidase, sukrase, disakarase, laktase, dan erepsin ya. Sementara tidak kita hafalkan sekarang. Kita coba. Nah, coba yang nomor 1. Ini fungsinya siapa, anak-anak? Petialin. Bagus. Kalau yang nomor 2 fungsinya siapa? Tripsin. Bagus sekali, tripsin. Yang ketiga, yang ketiga dulu karena belum dihafalkan. Yang keempat jangan dulu. Yang kelima, Tialin. ya sama ya.
petialin atau amilase. Nah, kalau yang nomor 6, apa yuk? Pepsin. Pepsin. Yang ketujuh, CL. ya HCl atau asam klorida. Yang ke-8, Renin. bukan. Apa? Renin. Lipase. Lipase. Betul sekali. 9, Renin. renin. Ya, oke. 10, 11, 12, 13 kita lewati saja, enggak apa-apa. Oke, gitu ya anak-anak ya. Yang penting kamu harus mau menghafalkan berbagai macam enzim yang ada di pencernaan. Gampang kok sebenarnya. Kalau kita singkat apa tadi? P, par, lat, E. Ya. Ini wis, petialin ya. Pepsin, asam klorida, renin, lipase, amilase, tripsin, dan empedu. Nah, ini yang sudah kita hafalkan tadi. Nomor 6. Nomor 5 ya. Nomor 5 kok, bukan nomor 6. Mesofil adalah bagian daun yang memiliki paling banyak kloroplas. Betul apa salah? Salah. Betul. Betul ya? Betul apa salah? Betul. Betul. Ya, jawabannya adalah betul. Jadi mesofil itu bagian yang paling banyak mengandung kloroplas. Mesofil itu ada di mana? Yaitu ada di bagian daun. Yang ini anak-anak berarti ya. Nah, ini. Jadi ada berapa lapisan? Ini ada lapisan A, misalkan ya, ini adalah lapisan B, yang ini lapisan C, yang ini sama dengan A ya, namanya sama dengan A. Lalu B dan C ini saya gabung menjadi lapisan D. Ya. Lalu di sini ada bagian namanya E ya. Lalu yang ini namanya F. Nah, siapa yang mau memberi nama? Yuk. Kira-kira A itu namanya apa? Bagian yang paling luar dari daun anak-anak. Apa yuk namanya? Namanya adalah epidermis. Nah, namanya epidermis. Epidermis bagian yang paling luar dari daun ya. Nah, kalau yang B namanya apa anak-anak? Oh, ini banyak apanya ini? Banyak klorofilnya ini anak-anak ya. Oh, ini namanya klorofil. Ini klorofilnya di sini itu banyak itu. Nah, yang kedua yang B namanya apa? Lapisan palisade. Betul sekali. Nama lainnya palisade adalah jaringan tiang anak-anak ya. Jaringan tiang. Kalau yang C, nah coba kamu lihat ini, yang C itu sudah banyak rongga-rongga udaranya. Nah, jadi lapisan apa namanya ini? Lapisan? Namanya lapisan spons, karena seperti spons banyak udaranya. Nama lainnya jaringan bunga karang ya, nama lainnya ini. Nah, oke ya, sudah hafal? Yang A, yang paling atas atau yang paling bawah namanya epidermis. Lalu ada jaringan tiang yang klorofilnya banyak, dan ada jaringan bunga karang yang juga ada klorofilnya tapi jumlahnya lebih sedikit. Oke, sudah hafal ya? Ya. Nah, sekarang gabungan B dan C. Jadi bagian dalam dari daun ini B dan C digabung, namanya bagian dalam. Namanya apa namanya? Ada tahu? Namanya adalah mesofil. Jadi mesofil itu bagian dalam daun yang terdiri dari palisade dan spons. Yang di sini yang mengandung apa ya anak-anak?
banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, yang E ini siapa yang tahu? Yang E ini bagaikan hidung kita buat bernafas ini. Keluar masuknya CO2 dan O2. Namanya adalah Mata. ketuk mata, betul sekali. Atau nama lainnya adalah mulut daun. Itu stomata anak. Tempat keluar masuknya CO2 atau karbon dioksida dan oksigen. Nah, berarti seperti hidung kita ya, keluar masuknya itu. Keluar masuk udara dan karbon dioksida dan oksigen. Baik, kalau yang F apa Nana? Yang S ini ada silim dan ada fluim. Nah, disebut ini adalah namanya jaringan. Jaringan apa? Jaringan pembuluh. Tahu sini ya. Jaringan pembuluh. Pembuluh itu ada silim dan ada fluim. Baik, hafal apa tidak? Hafal? A adalah epidermis, yang B palisade, C spons, D mesofil, E stomata, F jaringan pembuluh atau pembuluh angkut juga boleh. Hafal apa tidak? Hafal ya? Oke, kalau hafal kita latihan. Nah, di bawahnya ini ada yang kosong nih. Saya beri lagi ya, tapi namanya berbeda. Yang ini namanya adalah A. Yang sini B. Yang sini C. Yang sini D. Sini E. Ini F. Nah, silakan siapa yang mau mencoba berlatih mulai A sampai E sampai F. Yuk, siapa yang mau? A mesofil. Oh, Putra silakan. A apa, Putra? Mesofil. A mesofil, betul. Stomata. B palisade. B palisade, betul. Terus C Spons. spons. Yang D Epidermis. epidermis. Yang E Jaringan pembuluh pembuluh angkut. F Stomata. stomata. Oke, coba cepet-cepetan ya. Panjang akan cepet. Coba jawab yang cepet. E Jaringan pembuluh angkut. jaringan pembuluh angkut. A Mesofil. mesofil. D Epidermis. F Stomata. E Spons. B Palisade. palisade. Sekarang saya balik, saya nyebutkan bagiannya, kamu nyebutan hurufnya atau ya. Coba. Mesofil, stomata, F. jaringan pembuluh angkut, E. epidermis, jaringan spons. Oke, sudah hafal ya? Hafal. Nah, sekarang anak-anak, ini sebagai tambahan materinya. Nanti di dalam mesofil ini kan ada klorofil ya. Klorofil itu ada di dalam kloroplas. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Kloroplas. Nah, jadi kita akan belajar di dalam kloroplas itu sebenarnya ada apa. Nah, yang pertama ya namanya adalah tilakoid, Nana. Nah, tilakoid itu semacam kepingan-kepingan ya, yang di dalamnya ada yang namanya lumen. Lumen itu adalah bagian inti dari tilakoid. Oke, ada pertanyaan? Nah, lalu kalau tilakoid ini disusun anak-anak, kepingan ini disusun membentuk yang namanya granum. Juga bisa disebut grana. Nah, oke.
Di grana inilah tempat terjadinya terjadi apa di sini? Fotosintesis ya, terutama pada saat reaksi terang. Berarti reaksi terang itu maksudnya reaksi pada saat itu butuh apa, Nana? Butuh cahaya. Nanti reaksi terang itu akan mengubah CO2 diubah jadi apa? Jadi O2. Jadi hasil akhirnya reaksi terang itu adalah oksigen. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalau reaksi terang itu terjadi di mana, Nana? Reaksi terang. Terjadi di mana reaksi terang? Granum. Terjadi di granum atau grana. Granum itu terdiri atas titik-titik yang banyak. Apa? Tilakoid. Tilakoid. Di dalam tilakoid ada zat namanya? Lumen. Nah, oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada. Lalu anak-anak, ya tilakoid atau di dalam ini akan ada cairan. Cairan di sekitar ini ya, di sekitar apa namanya? Kloroplas. Namanya adalah stroma. Stroma itu cairan di sekitarnya ya. Nah, di stroma ini terjadi peristiwa fotosintesis, terutama terjadi namanya atau khususnya terjadi namanya reaksi gelap. Atau kalau reaksi gelap itu berarti artinya tidak butuh cahaya ya. Nah, di mana reaksi gelap ini nanti hasilnya adalah karbohidrat atau C6H12O6 ya. Yang diambil dari apa? Dari H2O. Ya, oke, ada pertanyaan? Ya, reaksi gelap sama reaksi terang apakah ada hubungannya? Ada. Nanti energi dari reaksi gelap ini akan digunakan untuk apa? Untuk reaksi gelap. Jadi energinya Nana yang dihasilkan dari reaksi terang itu digunakan untuk reaksi gelap. Oke? Begitu ya? Ya. Jadi fotosintesis, saya ulangi, fotosintesis itu anak-anak di dalamnya ada 2 jenis reaksi. Ada yang namanya fotosintesis reaksi terang, ada yang namanya reaksi gelap. Kalau terang, jadi dia membutuhkan cahaya, terjadi di siang hari, gitu kan ya. Nah, nanti terjadi di mana anak-anak reaksi terang tadi? Terjadi di daerah namanya granum. Yaitu granum adalah kumpulan tilakoid ya, yang nanti ya fungsinya mengubah CO2 menjadi O2. Lalu kalau reaksi gelap ada di mana? Ada di stroma. Stroma itu terjadi reaksi gelap, nanti mengubah apa itu tadi? Mengubah H2O menjadi karbohidrat. Walaupun tidak sesederhana itu ya, nanti ini gampangannya ya. Jadi nanti kalau diterangkan lebih jelimet lagi, nanti akan membuatkan reaksi namanya reaksi Calvin. Nah, kalau kamu mau tahu reaksi Calvin, silakan nanti lihat dulu di Google ya. Nah, mungkin pada pekan mendatang kita akan jelaskan. Nah, oke, ada pertanyaan? Ya. Bagian dari kloroplas ini? Tidak. Baik, jadi zat yang ada di dalam tilakoid namanya lumen ya. Lalu ini namanya kepingan tilakoid banyak namanya granum. Granum nanti akan diselimuti atau dikelilingi oleh stroma yang berupa cairan ya. Lalu mereka semuanya dibungkus sama 2 membran. Ada yang namanya membran luar, ada yang namanya membran luar dan membran dalam. Oke, hafal? Latihan lagi. A, B, C, D, E, F. Siapa yang mau? Baik, yang A namanya? Grana. Yang B? Lumen. Yang C? Tilakoid. Yang D? Stroma.
yang E. Dalam. Membran dalam. F. Membran luar. Mana terjadi reaksi terang? Stroma. Hah? Granum. Reaksi terang. Grana atau granum. Ya. Granum itu terdiri atas titik-titik. Tilakoid. Tilakoid. Tilakoid bergabung menjadi banyak, menyusun jadi satu, namanya apa? Kumpulan tilakoid namanya apa? Granum. Granum, kebalikannya Re. Ya. Kalau cairan yang meliputi di dalam kloroplas namanya apa? Stroma. Stroma itu terjadi reaksi apa? Reaksi gelap. Reaksi gelap. Ya, ini adalah tentang apa itu? Susunan dari kloroplas. Jadi kloroplas atau di dalamnya klorofil, itu klorofil kan ada di dalam kloroplas ya. Ternyata bentuknya seperti ini anak-anak ya. Wah, jadi kelihatannya lebih kompleks dari yang kita kira. Oke. Ada juga reaksi terang, reaksi gelap ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi mesofil adalah bagian daun yang memiliki paling banyak kloroplas. Jawabannya adalah benar. Tadi mesofil itu terdiri dari atas apa anak-anak? Oh, tadi masih ingat tak? Alisade dan spons. Oke, sudah benar salah sudah kita tinggalkan. Sekarang pertanyaan pilihan ganda. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Yakin? Yakin ya? Ya. Yakin. Jadi aliran darah yang punya kecepatan paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, coba pertanyaannya. Paling tinggi itu ada di pembuluh darah apa, Nana? P. Hah? P. P. Nah, ya, P itu pembuluh darah apa kira-kira namanya? Ya, namanya pembuluh darah. Ini coba ini ketebalannya paling. Jadi kan ini kan ketebalannya ya, tebal. Berarti ini paling tebal. Nah, siapa yang pembuluh darah paling tebal anak? Sebentar sih, pembuluh darah ada berapa? Duh, nggak tahu. Ayo, pembuluh darah manusia itu ada berapa jenis? 3. Apa saja? 5. Arteri, vena, satunya apa? Pembuluh darah? Kapiler. Bagus sekali. Kalau yang paling tebal ini pembuluh darah apa Nana kira-kira? Kecepatannya paling tinggi, paling tebal. Itu namanya pembuluh darah? Arteri. Arteri, tahu ya? Arteri. Yang mana Pak arteri? Yang punya beberapa ciri, salah satunya berdenyut. Siapa yang bisa meraba pada bagian apa yuk? Ada pembuluh darah yang punya denyut. Coba di mana bisa kita rasakan pembuluh darah arteri itu anak-anak? Ada di mana? Ada di pergelangan tangan. Coba kamu lihat di pergelangan tangan itu ada pembuluh darah yang berdenyut. Itu adalah arteri. Mana lagi tepatnya arteri bisa kita rasakan yang berdenyut? Di leher. Coba leher kamu. Ada enggak yang berdenyut? Nah, itu adalah pembuluh darah arteri. Punya sifat apa? Yaitu yang pertama berdenyut, tebal, elastis ya. Lalu dia juga punya kecepatan yang tinggi ya. Kecepatan tinggi. Nah, bila terluka bagaimana? Bila terluka maka akan bagaimana darahnya? Akan memancar. Jadi akan muncrat. Ya. Lalu ciri yang lain adalah apa?
Nah, jadi berdenyut, tebal, elastis, mempunyai kecepatan yang tinggi. Jika terluka akan memancar. Lalu dia punya sekat atau punya sekat tunggal, ya. Sekatnya cuma satu, anak-anak. Ya. Coba sekarang kalau vena, berarti kalau vena dibalik saja, anak-anak. Vena atau pembuluh darah balik, letaknya ada di mana ini pembuluh darah balik atau vena ini, anak-anak? Terletak di mana? Terletak di permukaan kulit. Nah, yang ada di kulit kamu itu kalau kamu terluka keluar darah itu adalah yang terluka adalah pembuluh darah vena, ya. Nah, jadi terus tebal apa tipis? Tipis. Elastis apa tidak elastis? Tidak elastis. Ya. Tinggi apa rendah kecepatannya? Kecepatan rendah, ya. Kalau terluka bagaimana? Dia akan menetes. Kalau kamu terluka pada bagian ini akan menetes. Lalu sekatnya banyak apa sedikit? Sekatnya banyak. Ya, nih gambarnya ada di sini. Nah, ini anak-anak ya. Nah, jadi ini namanya pembuluh darah arteri ada di sini. Nah, ini dari jantung ya, arteri biasanya ya. Arteri. Jadi dia elastis, tebal, sekatnya cuma satu, terus dari jantung atau keluar jantung ya. Lah kalau vena itu sekatnya banyak, tidak tebal atau tipis ya. Kemudian di antara arteri dan vena itu ada apa? Ada pembuluh darah namanya kapiler. Kapiler itu pembuluh darah rambut ya yang kecil ya. Yang menuju ke seluruh sel tubuh kita. Nah, ini adalah perbedaannya. Baik, kita ulangi ya. Tempatnya, kalau pembuluh darah nadi tempatnya agak di dalam dan tersembunyi. Kalau pembuluh darah vena atau balik bagaimana, anak-anak? Dia ada di mana? Di permukaan tubuh tampak kebiru-biruan itulah. Coba kamu lihat yang mentol-mentol seperti kawat itu pembuluh darah vena itu. Lalu bagaimana dindingnya? Kalau dindingnya nadi itu tebal, kuat, elastis. Kalau pembuluh darah vena atau balik itu tipis, tidak elastis. Alirannya bagaimana, Pak? Alirannya kalau pembuluh nadi atau vena itu dari jantung, kalau balik menuju ke jantung. Denyutnya, kalau pembuluh darah nadi terasa, kalau vena tidak terasa. Katupnya, yuk kalau nadi ada berapa katupnya? 1. Kalau vena? Sepanjang pembuluh. Ya banyak sepanjang pembuluh. Jika terluka bagaimana? Dan nadi? Memancar keluar. Memancar. Kalau vena? Hanya menetes. Hanya menetes saja. Berarti yang bahaya yang mana yang kalau terluka, anak? Nadi itu kalau sampai terluka bahaya sekali karena seseorang itu akan cepat kehilangan darahnya. Kalau darahnya banyak kehilangan maka bisa menyebabkan sampai kematian ya. Oleh karena itu kalau tadi makanya letaknya di dalam ya. Tuhan meletakkannya di dalam agar aman. Jadi kalau kita terluka biasa ya, biasanya yang terluka itu pembuluh darah apa? Pembuluh darah vena atau balik saja ya. Tapi ya kalau terluka sampai parah biasanya itu kalau darahnya memancar itu biasanya adalah pembuluh darah nadi dan harus segera dihentikan, kalau tidak maka akan berakibat fatal bagi orangnya. Baik, sekarang kita tes. Siap? Nah, coba tempatnya ada di dalam apa yuk? Arteri. Arteri atau nadi. Denyut terasa. Arteri juga. Darah menetes. Vena. Tak elastis. Vena juga. Katup ada di sepanjang pembuluh. Vena juga. Ada di permukaan kulit. Vena juga. Elastis. Kuat. Arteri. Darah yang keluar memancar. Arteri.
sekatnya hanya satu. Arteri. Arteri. Ini adalah perbedaan antara arteri dan vena. Ada pertanyaan, anak? Tidak. Mohon maaf, Safira, jangan berdekatan dengan pengguna yang lain ya, karena akan bengong. Safira, mohon untuk tidak berdekatan dengan yang lain atau diam saja. Mohon untuk hostnya untuk mematikan Safira untuk di-mute. Ya, terima kasih. Sekali lagi Safira. Oke, di-mute Safira. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya yang nomor 2. Komponen utama penyusun sistem rangka pada manusia. Yang mana, Nana? Rangka apakah ada darahnya? Tidak. Bukan, jadi bukan A. Yang mana? E, enggak ada E di sini. C. Oh, C. Ada kartilago, sendi, osteon, ligamen. Coba kita bahas satu-satu. Kartilago itu apa, Nana? Siapa yang tahu apa itu kartilago? Tulang rawan atau tulang muda. Tulang rawan, betul sekali. Itu tulang yang masih muda. Lalu sendi, apa sendi itu? Apa sendi itu? Pertemuan dua tulang, ada sendi pelana, peluru, sendi putar ya, sendi kaku. Nah, lalu berikutnya ada osteon. Apa itu osteon ya? Tulang keras. Tulang keras, betul sekali. Terus ada ligamen. Apa ligamen itu? Ayo, siapa yang tahu? Ligamen adalah jaringan penghubung tulang. Jadi dia tulang ke tulang ya, namanya ligamen. Ya. Kenapa kok kalau enggak ada ligamen apa yang terjadi sama kaki atau sama tulang anak? Gimana? Apa yang terjadi kalau enggak ada ligamen anak-anak? Misalkan ini ada tulang ya, ada tulang ya. Ini ada tulang, disambung tulang ya. Nanti tulangnya itu akan diikat ya, ada ikatannya ini. Nah, tulang-tulang. Bahkan di dalamnya bisa jadi menyilang. Ini namanya ligamen. Nah, bagaimana kalau tulang kita tidak ada ligamen? Gampang copot atau gampang lepas. Bahkan gerakannya itu bisa jadi tidak sesuai yang kita inginkan ya. Misalkan kita berjalan ke depan ya, itu kaki kita bisa agak ke kiri atau agak ke kanan. Nah, jadi kurang presisi. Itu kalau ligamennya bermasalah. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini adalah contoh dari ligamen anak-anak. Nah, ini ligamen ya. Ya, jadi menghubungkan tulang dan tulang. Ini juga ligamen, di tengah-tengahnya juga ada ligamen, ini juga ada ligamen. Ya. Jadi dengan adanya ligamen ini, maka antar tulang itu ada hubungan yang sangat kuat sehingga tidak mudah lepas. Ya bahaya ya, kalau tidak ada ligamen ya, kamu main sepak bola, kamu nendang bola, duas, ya ternyata yang terlempar bukan bolanya, ya kakinya yang terlempar ya, wah tidak lucu ya. Tidak lucu, makanya itu. Nah, kita akan coba yang lain. Nah, bagaimana dengan, oh ya tadi ada yang namanya tendon ya Nana ya. Tendon. Nah, tendon itu, ini kan ada tendon ya. Nah, ini tendon itu yang ini. Nah, kita harus tahu juga tendon itu apa? Tendon itu adalah otot. Ya, ototnya ini menghubungkan ke tulang. Nah, jadi tendon itu menghubungkan antara otot dengan tulang. Kita tahu ya, kalau otot kan alat gerak aktif, kalau tulang alat gerak pasif, sehingga nanti tulang akan digerakkan oleh otot. Nah, penghubung antara otot dengan tulang itu namanya adalah tendon. Tahu ya? Ini bahasa Inggrisnya muscle to bone, artinya otot ke tulang.
maka dihubungkan oleh yang namanya tendon. Nah, ini ligamen bone to bone. Nanti artinya tulang dihubungkan dengan tulang. Berarti ini namanya adalah ligamen. Oke, tahu ya? Ya. Tahu. Nah, ini femur. Nah, berarti tulang paha. Ini kalau yang tulang keras namanya apa tadi namanya? Osteon. Osteon. Lalu di bagian ini biasanya ada di ujung-ujung apa? Ujung-ujung tulang ya. Itu ada yang masih tulangnya rawan. Namanya adalah tulang rawan tadi namanya kartilago. Termasuk di telinga kita atau hidung kita itu sifatnya adalah tulang rawan atau kartilago. Baik, kita sudah mempelajari osteon, kartilago, tendon. Kalau sendi tadi sudah ya, sendi adalah pertemuan dua tulang. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Coba saya tanya sekarang. Kalau tidak ada, siap? Yang menghubungkan tulang dengan tulang, apa namanya? Sendi. Sendi. Ligamen. Menghubungkan tulang dengan tulang, ligamen. Yang menghubungkan otot dengan tulang, tendon, otot dengan tulang. Pertemuan dua tulang namanya apa? Sendi. Tulang keras namanya Osteon. osteon. Kalau tulang rawan? Kartilago. Baik anak-anak, sementara hanya sampai nomor 2 dulu ya. Kita nanti pada pertemuan berikutnya akan meneruskan nomor 3 dan berikutnya. Ya. Mungkin sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau mungkin ada pertanyaan anak-anak. Tidak. Tidak ada. Tidak. Ngerti apa? Tidak ngerti sama sekali nih. Kalau tidak ada yang tanya itu. Ngerti ya? Ngerti. Kalau ada pertanyaan boleh kamu ngechat Pak Enjang ya. Boleh nanti silakan. Baik, nomor Pak Enjang sudah ada di grup ya. Nah, itu bisa nanti kalau ada materi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Untuk coretan Pak Enjang tadi atau tampilan Pak Enjang tadi nanti akan saya tampilkan di grup. Sedangkan untuk rekaman dari pertemuan kita kali ini nanti bisa kami minta ke panitia. Baik, demikian dari Pak Enjang. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang telah ikut atau menemani Pak Enjang belajar sore di sini. Oh, ini ada yang ikut. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada hari Selasa yang akan datang dan saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.